bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikal Karnotullah, absen 33 kelas 12 RPL, sekolah di SMK Antartika 1 Sidoarjo. Saya akan membuat video mempresentasikan tentang website PPDB SMK. Nah, pertama ini tampilan utamanya, landing page-nya, ada beranda, jurusannya ada rekayasa perangkat lunak, TKR atau teknik kendaraan ringan, TPM atau teknik permesinan, TITL atau teknik instalasi tenaga listrik. Ada alur pendaftarannya. Alurnya pertama, daftar akun, setelah itu pembayaran, setelah itu isi biodata, upload berkas, finalis. Setelah itu ada papan pengumuman, bisa disetting di admin, sama ini prestasi dan cerita alumni. Dan ini kontak-kontaknya, kontak dari SMK Antartika 1 Sidoarjo. Oke, pertama kita coba daftar dulu. Sebagai contoh, nama saya, NISN 10 digit. Nah, tidak bisa lebih. Dan ini juga 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 13 digit nomor HP maksimal. Setelah itu email terserah, kita masukkan saja seperti ini, passwordnya juga. Oke. Terus di sini ada reCAPTCHA untuk keamanan. Tunggu sebentar. Oke, sudah dicentang, daftar. Oke. Nah, seperti yang tadi di landing page, kita melakukan pembayaran dulu. Oke, kita melakukan pembayaran. Nah, itu pembayarannya secara transfer, dan ini nomor rekeningnya, nomor rekening sekolah sebesar nominal 150, bisa disetting di admin panel. Oke, pertama ini transferannya kita kirim. Oke, tunggu verifikasi dari admin. Oke, kita sebagai admin, kita di transaksi. Nah, ini dia. Kita terima. Oke, sudah terima. Kita balik lagi. Kita reset. Oke, sudah. Kita ke dashboard. Nah, berhasil pembayaran. Sekarang isi biodata. Oke. Tadi SN-nya sudah diisi, sekarang NIK-nya. Ini juga ada batasnya, 16 digit. Oke. Tempat tanggal lahir Surabaya, dan ini tanggal lahirnya ini maksimal 2010, jadi 2010 ke atas itu tidak bisa. Jadi 2008. Ini tanggal lahir saya, jenis kelamin laki-laki, alamatnya ini alamat rumah saya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nama ayah kita ayah, nama ibu nanti bisa terserah ibu, sebagai contoh ibu. Nomor HP juga ada, ini ada maksimalnya juga, maksimalnya maksimalnya 16 digit.
Habis itu penghasilan orang tua sebagai contoh segini. Ini wali yang seperti yatim atau piatu bisa diisi walinya. Kita lanjutkan. Ini asal sekolah. Ini bisa di custom di admin. Sebagai contoh SMP Negeri 1. Ini ada reguler, biasa, ini ada prestasi. Bedanya di prestasi ada upload untuk sertifikasi prestasinya. Sebagai contoh, ini prestasi. Oke, ini pilih jurusannya saya RPL, opsinya bisa terserah seperti TKR. Oke, tinggi badan kita isi sesuai. Jaraknya bisa ditentukan juga, tapi maksimal 20 kilo. Yang tinggi badan ini maksimal 200. Kita coba contohkan 201. Salah. Gini, 200 terus kita naikkan, tidak bisa. Maksimal ini maksimal 100. Kita coba, habis itu kita naikkan, tidak bisa. Oke. Ini segini, ini tadi segini. Oke, kita simpan. Alhamdulillah. Habis itu kita upload kartu keluarga. Ini kartu keluarga. Habis itu pencet upload. Bisa dilihat juga, dicek, oh benar. Oke, kita bisa tutup kembali. Kita akte, ini sebagai contoh akte, kita upload. Bisa dilihat juga, ini aktenya. Ini sebagai contoh aja. Terus ijazah, ini ijazahnya, upload. Bisa dilihat juga, ini contoh ijazahnya. Ini juga pas foto, ini dari Google, bukan foto saya sendiri. Bisa dilihat apa-apa Korea. Oke, raport semester, ini upload, bisa dilihat. Oke, bisa. Ini tadi sertifikat prestasinya bisa dilihat juga. Oke, habis itu lanjut ke finalis. Oke, ini sudah formulir pendaftarannya seperti ini. Ini sudah sesuai yang diisi kita tadi. Oke, saya menyatakan bahwa seluruh data yang saya isikan ada benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya mengerti bahwa data tidak dapat diubah. Setelah tombol finalis ditekan, oke, kita finalis data. Tunggu verifikasi dari admin. Oke, kita menuju ke admin. Oke, di admin kita bisa masuk ke data pendaftaran. Nah, ini kita bukan. Oh ya benar, ke data pendaftaran. Terus di sini, nah ini kita si admin bisa ngecek. Oke, dicek gitu. Oke, ini benar, ini benar. Kalau semisal ada foto yang blur atau salah dia menaruh foto, ini kita bisa silang. Habis itu kita bilang raportnya kurang jelas, harap upload kembali. Oke, update pesan. Oke, sudah masuk. Kita ke si user lagi, kita lihat. Nah, raportnya kurang jelas, harap upload kembali. Oke, kita ke upload berkas. Nah, ini tadi raportnya kita hapus dulu, kita isikan kembali si rapor semesternya, kita upload. Oke, langsung kita kembali ke admin, kita refresh. Nah, setelah dilihat, oh oke, sudah HD. Oke, kita langsung ACC saja. Terus kita ACC ini juga. Nah, kenapa ini belum di ACC? Karena, nah ini karenanya. Kita
kita akan nah, setelah sudah di ACC tadi, kita mendapatkan cetak kartu dan cetak formulir. Nah, nanti ini dibawa ke sekolah untuk memverifikasiin tadi udah mengambil atribut seperti itu. Nah, dan ini kartu peserta ujiannya. Jadwal wawancara ini bisa menunggu, maksudnya ini bisa disetting ke admin tadi, dan ini settingannya. Jadwal wawancara, oke. Ini tadi semisal besok lah gitu, kita langsung simpan perubahan. Oke, kita lihat di sini apakah ada. Nah, ada tanggal sekian untuk sekian. Oke, nah dia sudah ke sekolah ambil atribut gitu, langsung si admin kesini lagi untuk mengecek, untuk memverifikasi mengambil atribut. Oke, nah sudah diambil. Setelah itu sudah beres. Habis itu dia menjadi student di sekolah Antartika 1 Sidoarjo. Oke. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan fitur-fitur yang bisa diubah di landing page. Pertama ini saya akan menjelaskan dashboard dulu aja deh. Nah, ini tadi total pendaftaran. Ini juga ada apa namanya? Kalau ada notif bisa tandai sudah dibaca semua tadi. Oke. Nah, ini total pendaftarannya tadi. Nah, ini 300, ada trennya. Ini berapanya. Oke. Sekarang kita keluar dulu. Kan sudah mendaftar. Oke. Kita keluar. Sekarang kita nganu fitur-fiturnya yang ada di landing page, bisa diapa ajakan. Nah, ini tahun ajaran. Ini bisa diubah sebagai contoh. Nah, ini kan 2625 kan kebalik. Nah, ini harusnya 2526. Bisa juga 2627. Kita coba 2627. Nah, ini bisa start date. Ini real time ini. Kita coba apakah di sini berganti dari 26. Oke, terganti. Oke, setelah itu jurusan. Nah, ini jurusannya bisa ditambahkan atau dihapus. Nah, ini seperti contoh, ini bisa diedit. Nah, seperti ini. Kalau misalnya mau ditambahkan, ada kode TTL, terus nama, teknik instalasi tenaga listrik, kuotanya sekian begitu. Nah, ini untuk di sini bisa dihapus, bisa juga menambahkan begitu. Kita sebagai contoh kita edit inilah tenaga listrik gitu, jadi tenaga surya gitu. Coba kita coba apakah di sini juga terganti tenaga listriknya. Oke, jadi tenaga surya begitu. Bisa ditambahkan, diedit, dihapus jurusannya. Oke, sekarang kita masuk ke gelombang. Kenapa ini 4 jam 30 menit? Kita lihat di admin. Nah, ini ada gelombang 1, gelombang 2. Kalau semisal gelombang 1 ini dimatikan seperti ini. Nah, set aktif, kita harus begini. Nah, kita bisa dua-duanya. Jika kita dua-duanya, apa yang terjadi? Nah, ini akan mati gelombang 2-nya. Oke. Nah, kenapa tadi 4 jam? Karena saya men-setting hari kemarin yang saya rekaman ini sama hari sekarang. Jadinya 4 jam. Oke. Bisa di sini bisa tambahkan baru seperti ini tambahannya. Ini nama gelombangnya kayak gelombang 3, tanggal mulai, biaya formulirnya seperti itu. Habis itu jalur masuk yang tadi
di pendaftaran kan tadi jalur prestasi ini bisa seperti ini, bisa reguler, bisa apa saja, bisa ditambahkan. Itu sekolah asal yang tadi misalnya contoh SMP negeri 1 atau MAN gitu, SMP bisa juga ditambahkan juga di sini. Oke, sekarang pengumuman. Nah, pengumuman ini dari sini. Nah, papan pengumuman kita coba tambahkan buat baru judul pengumuman. Hari ini gelombang 1 akan segera tutup. Buruan daftar sekarang. Oke, kita buat, terbitkan langsung. Oke, kita lihat. Nah, ini yang baru, gelombang 1 akan segera tutup. Oke, habis itu prestasi atau cerita alumni. Nah, di sini ada Rian Alip Nugroho, saya menang lomba, seperti itu. Ini alumni, ini bentar saya jelaskan. Nah, di sini. Nah, yang tadi itu, nah ini bisa disetting seperti ini. Apa ya? Nah, tadi ini fotonya lupa. Nah, ini misalnya si Nugroho Alip, si Rian Alip Nugroho. Kita simpan perubahan. Apakah berubah di landing page-nya? Oke, berubah. Ini bisa ditambahkan juga, tambahkan baru atau dihapus. Nah, seperti ini isinya. Oke, nah hasilnya berubah seperti ini. Setelah itu, nah ini kontaknya ini juga bisa di modif di bagian admin. Nah, ini dia pengaturan. Nah, ini logo sekolah, bisa backgroundnya juga background yang seperti ini atau enggak. Nah, ini include juga di halaman ininya, include. Nah, sekarang kita coba mengganti ini kontak kami. Ini nama sekolah, coba tambahkan Sidoarjo. Apakah ganti? Alamatnya hapuslah kode posnya. Oke, kita hapus kode posnya. Habis itu SMK, ini S nya kita hapus. Apakah nanti ganti ininya, kita jadi 32. Nah, dan WhatsAppnya juga kita lihat. Oke, simpan perubahan. Oke, sudah. Kita refresh. Nah, jalan ini tidak ada kodenya, tadi ada. Ini tadi 031 jadi 032. Nah, ini nomor WA nya. Nah, ini bisa langsung dihubungi, buka aplikasi. Nah, ini tadi kan 031, sekarang 032. Oke, sekarang kita menjelaskan laporan. Nah, ini ada laporan data pendaftaran, kita download dulu. Nah, seperti ini. Dan laporan keuangan seperti ini. Jadi langsung bisa di print gitu, dikasih ke kepala sekolah. Kita lihat ini tadi yang Muhammad Mikael benar. Ini tadi saya ngetes juga benar. Ini uangnya totalnya juga benar. Nah, sudah benar semua. Oke, ini sudah semua. Transaksi tadi sudah. Oke, pengaturan. Oke, sudah cukup di situ saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.